Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Suami yang ditumbalkan istrinya demi pesugihan kembang kantil. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kota Padang tahun 2001. Malam itu Bu Sarni sedang tertidur lelap di kamar ditemani Pak Restu suaminya. Tiba-tiba perempuan itu sayup-sayup mendengar suara minta tolong dari jendela kamarnya. "Teh, tolong saya teh, bantu saya teh." Suara memelas seorang laki-laki terdengar begitu memilukan dari balik jendela kamar. Bu Sarni refleks terbangun. Dia celingukan ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara. "Itu siapa yang manggil-manggil jam segini? Kok kayak suara Sofyan? Tapi Sofyan kan sudah meninggal beberapa hari yang lalu," gumam Bu Sarni. Keningnya berkerut menandakan keheranan. Ya, Sofyan adalah adik satu-satunya Bu Sarni. Sofyan baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Kabarnya akibat jatuh dari atas tangga rumahnya. Bu Sarni sendiri belum sempat datang melayat sang adik karena dia tinggal di luar kota Garut, tepatnya di kota Padang. Bu Sarni merantau dari Garut ke kota Bengkuang itu 5 tahun yang lalu karena ikut suaminya yang kebetulan bertugas di sana. Baru besok rencananya Bu Sarni akan pulang ke Garut sendirian tanpa ditemani Pak Restu yang belum bisa meninggalkan pekerjaannya. Bu Sarni juga ingin sekali menghibur Ningrum istri Sofyan sehingga berencana untuk tinggal lebih lama di kota kelahirannya tersebut. "Teh, tolong saya teh." Kembali suara mirip Sofyan tersebut terdengar di telinga Bu Sarni. Namun kali ini suaranya terasa begitu dekat karena suara mirip Sofyan tersebut seperti berasal dari dalam kamar Bu Sarni. Bulu kuduk Bu Sarni pun spontan meremang. Dia pun mengusap-ngusap tengkuknya untuk mengurangi perasaan takut yang mulai datang menyambutnya. Semilir angin dingin pun menerpa tubuhnya, menghadirkan suasana yang tidak biasa. Teh Sarni." Suara mirip Sofyan kembali bergema dan Bu Sarni kini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Sebab saat melirik arah datangnya suara, rupanya dugaannya benar kalau sang pemilik suara memang sedang berada di kamarnya. Tepat di depan pintu kamar Bu Sarni dan Pak Restu berdiri sesosok laki-laki yang wajahnya mirip dengan Sofyan. Namun kondisi sosok tersebut sungguh mengenaskan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh banyak luka baret yang masih mengucurkan darah segar. Mirip dengan luka cambukan karena bentuk lukanya sedikit memanjang. Kemeja putih dan celana kulot berwarna krim yang dipakai sosok mirip Sofyan itu terlihat robek di beberapa bagian. Wajah sosok tersebut terlihat sangat pucat dengan kedua kakinya tidak menapak ke lantai. Tentu saja hal ini membuat Bu Sarni semakin ketakutan. Perempuan itu langsung mengucap istighfar ketika sosok mirip mendiang sang adik tiba-tiba melayang pelan menuju ranjang di mana Bu Sarni dan Pak Restu berbaring. Refleks Bu Sarni pun beringsut mundur ke tengah ranjang. Bu Sarni segera membangunkan suaminya sambil menahan tangis. Ya, dia sangat takut apabila ketika mencium aroma anyir khas darah yang memancar dari tubuh sosok itu. Mulai membuatnya terasa ingin muntah. Hingga satu tangan pun dipakai Bu Sarni untuk menutup hidungnya. Pak, bangun Pak," seru Bu Sarni sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya yang masih terlelap. Suara dengkuran laki-laki yang sudah menjalani biduk rumah tangga dengannya selama 10 tahun itu terdengar bergema memenuhi ruangan kamar. Namun usaha Bu Sarni sia-sia belaka. Jangankan bangun, suara dengkuran Pak Restu malah semakin keras terdengar. Pertanda laki-laki berusia sekitar 49 tahun itu tidurnya sangat nyenyak. Tidak patah arang, Bu Sarni terus menggoyang-goyangkan tubuh Pak Restu sambil terus memanggil-manggil namanya. Bu Sarni berharap sang suami akan bangun dan membantunya keluar dari rasa takut yang kian kuat menekan dirinya.
Kali ini dia memanggil dengan nada suara yang lebih tinggi dari sebelumnya. "Pak, bangun atuh Pak, ibu takut. Itu ada setan yang wajahnya mirip sama Sofyan di kamar kita Pak. Pak, bangun atuh Pak, jangan ngorok terus," kata Bu Sarni geram sambil menangis ketakutan. Suaranya juga terdengar bergetar. "Teh, tolong bantu saya mohon." Suara sosok mirip mendiang Sofyan kali ini terdengar lebih dekat dan begitu memelas, seperti sosoknya seakan-akan begitu dekat, berada persis ada di belakang tubuh Bu Sarni. Bu Sarni refleks memalingkan wajahnya ke belakang. Suara teriakan histeris penuh ketakutan pun langsung keluar dari bibir perempuan itu. Saat kini, wajahnya berhadapan langsung dengan wajah sosok itu. "Ah!" Lalu Bu Sarni pun pingsan tepat di pinggir ranjang, sementara sosok yang mirip mendiang Sofyan serta-merta menghilang berubah menjadi sebuah kabut tipis. Namun menyisakan bau anyir khas darah yang begitu menusuk indera penciuman di kamar tersebut. Singkat cerita, Bu Sarni pun akhirnya berangkat ke kota Garut dengan pesawat terbang. Sesampainya di kota kelahirannya, apa yang dibayangkan oleh Bu Sarni sungguh jauh dari perkiraannya. Awalnya Bu Sarni menyangka Ningrum akan bersedih dengan kematian Sofyan, tapi Ningrum malah tidak menunjukkan rasa sedih sedikit pun. Bahkan ketika baru saja sampai di depan rumah Ningrum dan mendiang Sofyan, Bu Sarni kaget melihat rumah reot mereka kini berganti jadi rumah mewah 2 tingkat. Setahu Bu Sarni, selama ini kehidupan mendiang Sofyan dan Ningrum jauh dari mapan. Karena Sofyan hanya bekerja sebagai penjual kerupuk keliling. Bahkan Sofyan setiap kali ditelepon Bu Sarni selalu mengeluh kalau penghasilannya sebagai penjual kerupuk keliling tidak pernah bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Sampai pasangan suami istri itu hanya bisa makan dengan lauk garam atau kerupuk yang tidak laku dijual. Sebagai seorang kakak, Bu Sarni pun rutin membantu sang adik dengan mengirim uang setiap bulannya, meski tanpa diminta. Bahkan 1 minggu sebelum Sofyan meninggal, Bu Sarni sempat menghubungi sang adik lewat video call. Terlihat latar rumahnya yang mulai reot dan sudah tidak layak huni. Makanya sekarang Bu Sarni tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumah Ningrum dan mendiang Sofyan terlihat sangat mencolok di antara rumah-rumah warga yang ada di sana. Bahkan 2 buah mobil mewah juga terparkir di depan rumahnya. "Itu mobil punya siapa, Ningrum?" tanya Bu Sarni yang menyangka kalau kedua mobil mewah yang terparkir tersebut adalah milik tetangga Ningrum yang ikut parkir di sana. Akan tetapi jawaban Ningrum kembali membuat Bu Sarni tercengang. "Ya mobil saya tuh teh, masa mobil orang?" saut Ningrum dengan nada sombong. "Ah, masa sih?" kata Bu Sarni yang masih tidak percaya. Ningrum mendelik ke arah sang kakak ipar yang tas dan koper bawaannya masih terletak di teras rumah Ningrum. "Maksud Teh Sarni apa? Apa Teteh pikir cuma Teteh dan Arestu yang bisa punya rumah mewah dan beli mobil mewah?" Kali ini kata-kata Ningrum begitu tajam menusuk hingga ke dalam relung terdalam Bu Sarni. Tentu saja ucapan Ningrum yang penuh kesombongan itu kembali mengagetkan Bu Sarni. "Bukan begitu Ningrum, Teteh cuma..." Tiba-tiba Bu Sarni menggantung ucapannya. "Cuma apa? Cuma gak terima kalau sekarang saya lebih kaya dibanding Teteh." Kembali ucapan syarat kesombongan itu terucap dari bibir tipis Ningrum. Kali ini Bu Sarni tidak tinggal diam, lalu menegur sang adik ipar. Ningrum, jangan ngomong begitu. Bagaimanapun juga saya ini kakak ipar kamu, yang sopan kalau ngomong." "Mantan kakak ipar tepatnya," saut Ningrum seraya tersenyum mengejek. Kemudian meninggalkan begitu saja Bu Sarni yang masih berdiri di depan teras tanpa mempersilakannya masuk. Saat itu Bu Sarni juga baru menyadari kalau penampilan Ningrum sekarang sudah berubah 180 derajat. Dulu Ningrum yang dia kenal berpakaian sangat sederhana, bicaranya santun dan tidak congak. Berbanding terbalik dengan Ningrum yang ditemuinya hari ini. Saat itulah Bu Sarni baru menyadari kalau kekayaan bisa mengubah karakter dan nada bicara seseorang. Lalu Bu Sarni pun putuskan untuk mencari kontrakan kosong di kampungnya. Untuk dia tempati selama beberapa hari, lalu Bu Sarni pun mengunjungi makam mendiang Sofyan. Bu Sarni kembali dikagetkan dengan kondisi makam sang adik yang baru beberapa hari meninggal, tapi sepertinya tidak terurus. Dia pun meminta bantuan Dedi tetangganya untuk membersihkan makam mendiang Sofyan.
Bu Sarni sendiri mencoba menggali informasi tentang kematian sang adik kepada para tetangganya. Sementara itu Dedi langsung pergi menuju pemakaman umum tempat almarhum Sofyan dimakamkan. Kesan pertama yang ditangkap Dedi saat ke sana adalah kaget. Melihat kondisi makam yang sama sekali tidak terurus, rumput liar tumbuh di mana-mana sampai menutupi hampir seluruh makam. Belum lagi sampah dedaunan dari pohon beringin yang berada di atasnya juga menumpuk. Patok nisannya yang hanya terbuat dari kayu tampak mulai bolong-bolong digerogoti rayap. Belum lagi tanah makamnya terlihat retak-retak dan permukaan tanahnya juga mulai sedikit amblas ke dalam. Makin menambah kesan kalau makam itu memang tidak terurus. Padahal Sofyan belum lama meninggal, baru sekitar 10 hari yang lalu. Tapi rumput ilalang yang menghalangi jalan menuju ke sana sudah tinggi dan sempat menyulitkan Dedi untuk masuk. Bahkan kulit Dedi sempat terluka terkena gesekan rumput ilalang yang tidak sengaja dia lewati. Dedi sempat meringis merasakan perih di kulitnya yang kena gesekan. Heran, kenapa baru 10 hari makam Kang Sofyan sudah seperti ini? Seperti makam yang sudah bertahun-tahun tidak terurus. Apa Teningrum tidak pernah menyekar ke sini? Padahal jarak makam sama rumah Teningrum sama sekali tidak jauh. Jalan kaki 15 menit juga sampai, bisik Dedi dalam hatinya. Tapi Dedi tidak mau membuang-buang waktu dengan memikirkan kondisi makam Sofyan yang sungguh memprihatinkan itu. Dengan sigap, Dedi memangkas dan mencabuti rumput-rumput ilalang liar yang tingginya hampir sepundaknya itu. Lalu mulai membersihkan makamnya dari semua sampah dedaunan. Patok kayu sebagai pertanda nisan yang sempat miring posisinya juga sempat Dedi betulkan kembali posisinya agar kembali tegak. Peluh mulai membanjiri tubuhnya. Wajah Dedi juga mulai dibasahi keringat yang disekanya dengan punggung tangan. Terakhir Dedi mencuci tangannya yang kotor dipenuhi tanah dengan air bersih yang dibawanya pakai botol bekas mineral. Setelah itu Dedi pun mengeluarkan buku Yasin kecil yang dia bawa dari rumah dan dia simpan di saku celana bahan yang dikenakannya. Dengan husu Dedi pun mulai membacakannya, seraya berjongkok di samping makam mendiang Sofyan. Namun baru saja Dedi mulai membacakan Yasin sebanyak 3 ayat, tiba-tiba bunga kantil berjatuhan dari atas. Awalnya hanya 1-2 kuntum saja, namun lama-lama malah makin banyak jumlahnya hingga memenuhi makam Sofyan. Bahkan beberapa kuntum bunga kantil tersebut ada yang mengenai kepala dan punggung Dedi. Dedi spontan menghentikan bacaan Yasinnya karena kaget dari mana asalnya kemunculan bunga kantil tersebut. Dia pun melihat ke atas. Hanya ada pohon beringin berukuran raksasa yang menaungi makam Sofyan dan beberapa makam yang berada di bawahnya. Penasaran, Dedi pun celingukan ke kiri dan kanan makam Sofyan. Sama sekali tidak ada satupun pohon kantil yang tumbuh di sekitarnya. Bahkan bisa dikatakan pemakaman umum di sana lebih didominasi dengan pohon beringin, pohon nangka, pohon kelor dan pohon waru. Hampir tidak ada ditemukan pohon kantil. Aneh banget, ucap Dedi pada dirinya sendiri. Untuk beberapa saat Dedi hanya diam mematung, memikirkan kejadian aneh yang barusan dialaminya. Tidak lama kemudian tiba-tiba semilir angin pun berhembus melewati tubuhnya. Angin yang menebar harumnya wangi khas bunga kantil. Bulu kuduk Dedi pun sontak meremang. Wah, pasti ada yang gak beres ini. Lebih baik aku pulang saja, kata Dedi seraya bergidik ngeri. Dengan tergesa, Dedi pun membereskan alat-alat untuk membersihkan makam yang tadi dia bawa dalam sebuah kantong kumal berwarna hitam. Sedangkan cangkul dia panggul di atas bahu. Malam itu Bu Sarni sedang menyiapkan persiapan untuk acara tahlilan sang adik yang akan dia selenggarakan di masjid. Bu Sarni diberitahu oleh tetangga Ningrum dan mendiang Sofyan kalau Ningrum tidak mengadakan tahlilan 1-7 hari untuk mendiang suaminya itu. Bahkan saat warga hendak bergotong royong untuk menyediakan makanan dan minuman untuk tahlilan secara sukarela, Ningrum menolak mentah-mentah niat baik warga. Biarlah Kang Sofyan meninggal dengan tenang, tidak perlu kalian buang-buang waktu, uang dan tenaga hanya untuk mengadakan yasinan buat Kang Sofyan, kata Ningrum dengan ekspresi dingin menghujam. Anehnya 1 hari setelah kematian Sofyan yang masih menjadi misteri penyebabnya, warga dikagetkan dengan Ningrum yang tahu-tahu sudah membawa banyak orang untuk membangun rumahnya yang reot. Tidak sampai di situ, Ningrum juga membeli 2 mobil mewah, sesuatu yang mustahil bisa dibeli Ningrum bila melihat kondisi kehidupannya yang melarat selama ini.
Namun warga tidak mau berkomentar banyak, apalagi bertanya langsung kepada Ningrum. Warga enggan sebab melihat sikap Ningrum yang berubah drastis menjadi arogan dan seperti tidak mau lagi mengenal warga setelah menjadi orang kaya. Ningrum hanya menaruh hormat pada seseorang perempuan parubaya bernama Mak Nilam, yang dikenal warga sebagai salah satu dukun perempuan yang cukup ditakuti di wilayah Garut Utara. Kami jadi curiga, jangan-jangan Sofyan meninggal akibat ditumbalkan oleh istrinya sendiri, Sarni, kata Bu Dede, seorang warga yang cukup dekat dengan Bu Sarni karena merupakan teman masa kecilnya dulu. Apa? Tanya Bu Sarni tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Iya, bukan hanya saya tapi warga lain juga menduganya begitu. Soalnya Ningrum jadi mendadak kaya setelah meninggalnya Sofyan. Itu jelas tidak masuk akal, kata Bu Dede setengah berbisik. Bu Sarni tercenung. Dia kembali jadi ingat dengan mimpi buruknya tentang sang adik. Tak mau berprasangka buruk, Bu Sarni mencoba menggali informasi dari para pemandi jenazah yang dulu mengurus jenazah sang adik. Kembali, sebuah jawaban yang tidak terduga didengar oleh perempuan itu. Maaf ya Bu Sarni, sepertinya mendiang Sofyan meninggalnya tidak wajar. Sebab saya menemukan ada banyak luka-luka seperti cambukan di sekujur tubuhnya, kata Pak Soni bersaksi. Beliau adalah salah seorang yang mengurus dan memandikan jenazah mendiang Sofyan. Bu Sarni tercekat mendengar pengakuan Pak Soni, langsung mengingatkannya akan kejadian ganjil yang pernah dialaminya tempo hari saat sosok yang mirip mendiang mendatanginya ke rumahnya di Padang dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka seperti bekas cambukan. Jangan-jangan apa yang dibilang oleh warga itu benar, kalau Sofyan dijadikan tumbal. Ya Allah, bila itu benar, tega sekali kamu Ningrum, kata Bu Sarni dengan geram. Tidak lama kemudian sebutir air mata tiba-tiba jatuh di pipinya. Sementara itu di dalam rumah mewah Ningrum, tampak dia sedang berada di sebuah ruangan khusus bersama Mak Nilam, dukun kepercayaan Ningrum itu, untuk mengadakan ritual. Terlihat Mak Nilam sedang duduk dengan posisi bersemedi, kedua matanya terpejam, namun mulutnya perlahan mengunyah setiap kuntum bunga kantil yang ada di sebuah nampan di hadapannya. Namun sebuah kejadian tidak biasa tiba-tiba terjadi. Terdengar dentuman keras di atas atap rumah mewah Ningrum. Suaranya seperti suara ledakan yang menimbulkan percikan api yang menembus kegelapan malam. Disusul suara teriakan kesakitan dari arah kamar Cek Nunung, salah seorang pembantu baru Ningrum yang bekerja di rumahnya sejak mendiang Sofyan meninggal dan Ningrum menjadi orang kaya. Ada apa, Mak? Tanya Ningrum cemas karena dia juga ikut mendengar suara dentuman keras yang cukup mengagetkannya. Kamu tenang saja Ningrum, biar emak yang urus semuanya, saut Mak Nilam dengan wajah tenang. Mak Nilam segera mengambil cermin berukuran sedang yang di sekelilingnya berhiaskan ornamen berbentuk bunga kantil yang terbuat dari emas. Wajah cantiknya berubah penuh amarah. Ketika dalam cermin tersebut, Mak Nilam melihat Cek Nunung yang berguling-guling seperti kesakitan di atas ranjang, seraya memegangi perut dengan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, kepala wanita itu tiba-tiba pecah. Darah pun sontak memancar dari kepalanya yang pecah, seperti aliran air mancur, hingga membuat spray yang membungkus ranjang wanita itu kini berubah warna jadi merah. Kejadian kengeriannya tidak sampai di situ saja. Tidak lama kemudian mendadak tubuh Cek Nunung tiba-tiba terbelah menjadi 3, seperti ada benda tajam tidak terlihat sengaja memotongnya menjadi 3 bagian. Lalu ketiga potongan tubuh wanita malang itu pun tercampak begitu saja ke atas kasur. Darah pun serta-merta menyembur dari setiap potongan tubuh Cek Nunung. Tentu saja pemandangan yang sangat mengerikan ini membuat Mak Nilam begitu murka. Kedua tangannya mengepal menggambarkan kemarahan yang kini menguasai dirinya. Kurang ajar, siapa orang yang sudah berani mengirim santet mematikan ke rumah ini? Teriak perempuan parubaya itu. Kedua tangannya tampak terkepal, seperti mencoba menahan laju kemarahan yang hendak membuncah dari dalam dirinya. Siapapun kau yang sudah lancang berani menyerang ke rumah ini, aku pastikan malam ini juga kau hanya akan tinggal nama, kata Mak Nilam dengan nada suara yang mulai pelan, tapi mengandung ancaman. Kemudian Mak Nilam mengambil 2 kuntum bunga kantil segar di atas nampan yang terbuat dari rotan.
Sambil terus mengunyah mulutnya, juga membacakan mantra dengan mata yang masih nyalang. 2 kuntum bunga kantil tersebut Mak Nilam kunyah dengan tergesa, lalu memuntahkan ke telapak tangan kanannya. Terlihat sisa kunyahan bunga kantil itu kini sudah bercampur dengan darah segar yang kental, pertanda perempuan itu sempat terkena luka dalam. "Sekarang giliranku yang menyerang," ucapnya dengan sebuah senyuman bernada sinis terlukis di pelepah bibirnya. Mak Nilam mengambil posisi bersila seperti sedang bermeditasi, lalu kembali ke Mat Kamit membacakan mantra. Tapi kali ini dengan memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja seperti sebuah film yang diputar adegan per adegan. Muncullah sebuah benda berwarna putih transparan yang berputar-putar di depan matanya, membentuk sebuah bayangan layaknya layar. Di sana Mak Nilam bisa melihat dengan jelas, di sebuah ruangan yang berlatar serba hitam, tampak seorang laki-laki setengah baya berpakaian hitam sedang membakar kemenyan. Di depannya ada seorang perempuan yang memperhatikan serius setiap ritual yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. 1 jam sebelumnya, di tempat lain di sebuah ruangan serba hitam terlihat seorang laki-laki berusia senja sedang duduk dengan posisi bersila. Di hadapannya tampak ada kemenyan yang sudah dibakar menebar aroma khas yang membuat bulu kuduk meremang. Mulut laki-laki itu tidak henti-hentinya Mat Kamit membacakan mantra. Kedua matanya terpejam seakan meresapi setiap mantra yang meluncur dari bibir hitamnya. Tubuh laki-laki berpakaian serba hitam bernama Ki Cahyo itu juga terlihat bergetar. Tidak lama kemudian kedua kelopak matanya terbuka perlahan, lalu tangan kirinya yang kurus dan mulai dihiasi oleh keriput dengan gesit segera meraih seekor ayam cemani hidup yang berada di samping kiri tubuhnya. Ayam cemani tersebut dalam kondisi terikat kedua kakinya dengan tali rapia. Tatapan Ki Cahyo nanar ke arah ayam cemani yang kini berada dalam genggaman tangan kirinya. Terlihat ayam cemani tersebut mencoba berontak, ingin melepaskan diri dari ikatan yang memasung pergerakannya. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja, brak! Ayam cemaninya tiba-tiba dijatuhkan dari atas dalam sekali hentakan keras. Seiring gerakan tangan Ki Cahyo yang bergerak seperti membanting sesuatu dari kejauhan. Kemudian bisa dibayangkan ayamnya pun mati dengan kondisi kepala pecah, dengan darah muncrat ke segala arah. Lalu Ki Cahyo kembali ke Mat Kamit membacakan mantra yang kali ini ritmenya lebih cepat, namun dalam bahasa Sunda kuno yang tidak dimengerti oleh orang lain, termasuk oleh Bu Sarni sang klien. Setelah itu Ki Cahyo meniup tangan kanannya sebanyak 3 kali, lalu mengepalkannya. Kini tangan kanannya itu dipukulkan ke lantai sebanyak 3 kali. Hal yang di luar nalar pun terjadi. Ayam cemani yang tadi mati dengan kondisi kepala pecah, sekarang tubuhnya bercerai-berai menjadi 3 bagian. Bu Sarni yang menyaksikan pemandangan sadis tersebut sempat bergidik ngeri hingga menutup wajahnya dengan tangan karena tidak kuat melihatnya. Sampai akhirnya suara Ki Cahyo mengagetkannya. "Targetmu akan mati malam ini juga, jadi kau tidak perlu khawatir lagi dan dendamu sudah terbalaskan," tandas Ki Cahyo dengan jumawa. Terima kasih banyak Ki," sahut Bu Sarni dengan wajah sumringah. Wajah perempuan itu sedikit terlihat lega, seperti ada batu besar yang menghimpit punggungnya, kini terlepas begitu saja. Tidak lama kemudian perempuan berusia 35 tahun itu menyerahkan sebuah amplop coklat berisi uang sebesar 4 juta. Sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan oleh Ki Cahyo sang dukun. Bu Sarni sengaja mendatangi dukun sakti bernama Ki Cahyo atas usul dari Bu Dede. Bu Sarni ingin membuktikan kecurigaan warga kalau Ningrum sudah menumbalkan sang adik demi kekayaan, kecantikan dan pengasihan yang kini didapatkan Ningrum. Hal itu diperkuat oleh mimpi buruk yang selama ini dialami Bu Sarni. Selama beberapa hari ini setiap malam Bu Sarni selalu bermimpi bertemu Sofyan, namun dalam kondisi yang sungguh mengenaskan. Tubuhnya kurus dan sekujur tubuhnya ditutupi oleh roncean bunga kantil yang sudah mulai mengering. Bahkan erangan kesakitan juga terdengar keluar dari bibir laki-laki berusia 30 tahun itu. "Teh, tolong saya merasa sangat tersiksa di sini," rinti Sofyan. Awalnya Bu Sarni tidak terlalu menanggapi mimpi tersebut. Dia hanya menganggap kalau itu hanyalah bunga tidur atau akibat rasa sakit yang masih belum pulih akibat kehilangan sang adik untuk selama-lamanya.
Namun semua anggapan Bu Sarni tersebut mulai dia ragukan sendiri. Akibat mimpi yang sama selalu berulang, bahkan sampai setelah seminggu lebih meninggalnya Sofyan. Bu Sarni pun mencoba menanyakan hal ini kepada seorang dukun bernama Ki Cahyo. Terawangan Ki Cahyo pun sungguh mengejutkan Bu Sarni. "Arwah adikmu tidak tenang dan selalu mendatangimu lewat mimpi minta pertolongan itu karena dia meninggal secara tidak wajar," kata Ki Cahyo dengan wajah serius. Tentu saja Bu Sarni yang tidak pernah berharap untuk mendapatkan jawaban itu di luar dugaannya selama ini. Sontak terperangah, kakak kandung mendiang Sofyan tersebut hanya diam tercenung. Ki Cahyo pun melanjutkan ucapannya. "Adikmu dijadikan tumbal pesugihan. Pelakunya adalah istrinya sendiri," ucap Ki Cahyo seraya menatap lurus ke arah Bu Sarni yang masih berusaha mencerna setiap ucapan yang dilontarkan oleh sang dukun. Tapi pernyataan Ki Cahyo yang terakhir seperti petir di siang bolong di telinga Bu Sarni. "Apa? Jadi maksudnya pelakunya adalah Ningrum, adik ipar saya?" tanya Bu Sarni seakan ingin kembali mendapat jawaban yang memuaskan dirinya. "Aku tidak tahu namanya, tapi dari bayangan air dalam gerabah ini jelas terlihat pelakunya adalah seorang wanita cantik yang usianya masih muda dan ada lesung pipit di kedua pipinya," tandas Ki Cahyo. Untuk meyakinkan Bu Sarni, Ki Cahyo memberi isyarat agar perempuan itu turut melihat langsung bayangan wajah pelaku santet atas adik kandungnya itu. Penasaran bercampur takut, Bu Sarni pun manut. Wajahnya langsung merah padam, sebab itu jelas bayangan wajah Ningrum, istri mendiang Sofyan. "Istri mendiang adikmu sengaja membayar seorang dukun perempuan untuk memuluskan niatnya. Adikmu tewas dicambuk oleh sosok Raja Gendruwo, salah satu jin perewangan dukun perempuan itu. Sukmanya disekap di sebuah tempat yang aku sendiri belum tahu," kata Ki Cahyo. Tangis Bu Sarni pun pecah. Dia tidak menyangka kalau sang adik akan tewas di tangan istrinya sendiri. Istri yang sangat dia cintai dan selalu dia bangga-banggakan kecantikannya kepada semua orang termasuk kepada Bu Sarni. Ki Cahyo membiarkan sang klien meluapkan semua emosinya. Setelah beberapa saat tangis perempuan itu pun mereda. Saat itulah Ki Cahyo memecahkan keheningan yang sempat memagari mereka berdua. "Apa kau tidak ingin membalaskan sakit hatimu?" tanya Ki Cahyo. Tentu saja pertanyaan Ki Cahyo itu tiba-tiba mengagetkan Bu Sarni. Perempuan itu langsung menyusut air matanya. Kini wajahnya berubah drastis, dari yang tadi terlihat sedih, terpukul, dan berurai air mata, kini menjadi penuh dendam dan kemarahan. "Mana ada seorang kakak yang ikhlas kehilangan adik satu-satunya, apalagi bila kematiannya tidak wajar. Apa Ki Cahyo bisa melenyapkan perempuan sialan itu?" Tiba-tiba saja kalimat itu terlontar begitu saja dari bibir Bu Sarni. Bukannya langsung menjawab, Ki Cahyo malah tertawa mengekeh. "Kenapa Aki ketawa? Apa ada yang lucu dengan pertanyaan saya?" tanya Bu Sarni dengan kening yang berkerut. "Justru kata-kata itulah yang aku tunggu dari tadi," saut Ki Cahyo. Kembali mengekeh, memamerkan sebagian giginya yang mulai ompong, menandakan kalau usia dukun itu sudah sepuh. Itulah percakapan Bu Sarni dengan Ki Cahyo sebelumnya, tepatnya 2 hari yang lalu, dan kini sudah langsung dieksekusi oleh Ki Cahyo dengan imbalan uang jutaan sesuai kesepakatan mereka berdua. "Mampus kau perempuan sialan yang sudah tega menumbalkan suamimu sendiri dengan bersekutu dengan setan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa," sungut Bu Sarni dengan senyum mengejek terlukis di sudut bibirnya. 1 jam kemudian, Mak Nilam akhirnya tahu siapa orang yang sudah melakukan penyerangan ke rumahnya, lalu mengirimkan santet mematikan dari jarak jauh. Mak Nilam yakin santet itu ditunjukkan kepadanya dan Ningrum. Tapi gagal, malah mengenai Cek Nunung, pembantu Ningrum. Tanpa ampun, Mak Nilam pun langsung hendak mengirimkan serangan balasan dengan mengirim jin-jin perewangannya yang lain untuk menghabisi Ki Cahyo. Mak Nilam yang juga tahu kalau Ki Cahyo disuruh oleh Bu Sarni, kakak iparnya, juga ingin melenyapkan perempuan itu dari muka bumi agar tidak ada lagi orang yang berani mengendus keberadaannya sebagai pelaku pesugihan bunga kantil. "Mampuslah kau dukun sialan dan perempuan keparat yang sudah membayarmu. Membusuklah tubuh kalian berdua di neraka bersama si Sofyan." Tawa mengekeh Mak Nilam terdengar memenuhi kamar ritualnya. Bu Sarni berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah Ki Cahyo menuju mobil yang disewanya.
di mana Pak Iman, sang supir, sudah menunggunya. "Pak Iman, kita langsung pulang ya," kata Bu Sarni setelah berada di dalam mobil. Pak Iman tidak menjawab, melainkan langsung menghidupkan mesin mobil. Sebenarnya Bu Sarni sempat heran dengan sikap tidak biasa sang sopir, karena dari tadi Pak Iman selalu menjawab setiap kali ditanya. Tumben, batin Bu Sarni. Tapi Bu Sarni mencoba berprasangka baik. Mungkin Pak Iman merasa kesal menunggu dia seharian di tempat praktek Ki Cahyo. Makanya Bu Sarni tidak mau memusingkan hal itu. Anehnya di dalam mobil pun Pak Iman tidak banyak bicara. Bahkan berbasa-basi menanyakan tentang apa yang tadi dilakukan Bu Sarni pun tidak. Baru beberapa menit berjalan tiba-tiba Pak Iman menghentikan mobil. Bu Sarni merasa bingung. Perempuan itu sempat menyangka mungkin mobil sewaannya berhenti karena kehabisan bahan bakar. Tapi anehnya mobilnya malah berhenti di sebuah jalan yang agak sepi. Bukannya berhenti di depan pom bensin terdekat. Bu Sarni memberanikan diri menanyakan ke Pak Iman. "Kenapa mobilnya berhenti, Pak?" tanya Bu Sarni dengan nada sedikit kesal, karena dia ingin segera sampai di rumah. Tubuhnya juga sudah terasa sangat lelah, apalagi sekarang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sementara perjalanan menuju rumah kontrakan di kampungnya masih jauh, memakan waktu sekitar 4 jam lagi. Tidak ada sautan dari Pak Iman, dia malah tetap duduk di depan setir. Hal itu membuat Bu Sarni yang melihatnya ikut kesal. "Pak, saya nanya kenapa nggak dijawab sih? Bapak budek ya?" sambung Bu Sarni yang tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya. Lagi-lagi tidak ada sautan, sang sopir pun masih juga diam, tidak bergerak. Bu Sarni yang kesal karena dia dicuekin akhirnya jadi hilang kesabaran. Bu Sarni langsung mencolek bahu Pak Iman dari belakang. Pak, kenapa diam saja sih? Udah kayak mayat aja dari tadi dia mematung. Cepetan jalan Pak, saya lagi buru-buru nih, sudah pengen segera istirahat di rumah," kata Bu Sarni sambil berkali-kali mencolek bahu sang sopir. Tiba-tiba semilir angin dingin menyeruak masuk, membuat bulu kuduk Bu Sarni pun jadi berdiri. Perempuan itu spontan mengusap tengkuknya yang masih merinding. Tiba-tiba sang sopir itu bergerak, tapi dengan posisi memutar. Namun yang membuat Bu Sarni ketakutan hanya kepalanya saja yang berputar, sedangkan tubuhnya tetap diam di tempat. Yang lebih menakutkan, wajah Pak Iman itu kini berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang awut-awutan dengan wajah hancur penuh luka baret. Saat sosok perempuan berwujud kuntilanak tersebut menyeringai, tampak barisan giginya yang runcing dipenuhi oleh tetesan darah. "Ah!" Teriakan ketakutan pun keluar serentak dari bibir Bu Sarni. Sampai akhirnya dia tidak ingat apa-apa lagi, karena dalam sekejap mata tahu-tahu sosok kuntilanak utusan Mak Nilam tersebut sudah mengarahkan tangannya yang berkuku panjang dan hitam ke arah dada Bu Sarni. Kemudian kukunya membelot paksa jantung perempuan itu. Bu Sarni pun tewas di tempat dengan kondisi dada bolong tanpa jantung. Sementara itu di dalam ruang ritual Ki Cahyo, laki-laki tua itu hendak meninggalkan ruangan itu setelah Bu Sarni pulang. Namun tiba-tiba saja Ki Cahyo merasakan ada sebuah hawa panas yang menghampirinya, hingga membuat tubuhnya bak terpanggang, disusul kemunculan sosok makhluk berwujud setengah manusia, setengah kuda yang menghadang langkahnya. Ki Cahyo yang tidak mengenali sosok jadi-jadian itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Soalnya sebagai salah satu dukun sakti yang sudah dikenal, memiliki kesaktian yang tidak bisa dianggap remeh. Ki Cahyo juga memiliki beberapa sosok jin perewangan yang menjadi penjaga sekaligus dijadikan prajurit untuk melawan musuh-musuhnya. "Siapa kau? Mau apa kau kemari?" bentak Ki Cahyo. Tapi sosok setengah manusia dan setengah kuda itu tidak menjawab, malah langsung melayangkan tendangan telak ke arah Ki Cahyo yang tidak waspada. Tidak ayal tubuh dukun Parubaya itu pun sontak terbanting ke tanah. Belum sempat dia bangkit untuk membalas serangan, musuhnya sudah lebih dulu dengan sigap menginjak-injak tubuhnya dengan kakinya yang berbentuk kaki kuda. Terdengar erangan kesakitan dari Ki Cahyo. Sekuat tenaga Ki Cahyo hendak mencoba membalas serangan dengan membacakan mantra-mantra pemanggil para jin perewangannya. Tapi selalu gagal sebab dia tidak bisa fokus membacanya. Akibatnya fatal, tubuh Ki Cahyo rasanya remuk akibat berkali-kali diinjak oleh sosok itu. Malam itu seorang laki-laki Parubaya berjanggut panjang tampak tertelungkup tidak berdaya di atas tanah depan rumahnya yang sangat sederhana. Kondisinya cukup memprihatinkan dengan rambut awut-awutan tidak beraturan dan baju pangsi khas Sunda berwarna hitam yang dikenakannya tampak basah dipenuhi keringat. Namun yang tidak kalah mirisnya adalah noda darah yang sudah mulai mengering.
terlihat di kedua sudut bibirnya yang berwarna hitam. Sesekali terdengar erangan kesakitan yang begitu lemah, meski tubuhnya tidak bergerak. Hanya nafasnya yang terlihat naik turun meski sedikit lemah, yang menandakan bahwa laki-laki parubaya itu masih hidup meski dalam kondisi sekarat. Ya, laki-laki itu adalah Ki Cahyo, dukun yang dimintai tolong oleh Bu Sarni untuk mengirim santet jarak jauh kepada Ningrum. Tapi Mak Nilam, dukun andalan Ningrum, terlalu sakti untuk dikalahkannya. Hingga Ki Cahyo akhirnya hampir sekarat, diajar oleh sosok setengah manusia setengah kuda yang merupakan jin perewangan Mak Nilam. Saat laki-laki parubaya itu sedang berjuang mati-matian mengumpulkan sisa-sisa nafas yang masih ada, sosok Raja Genderuwo bernama Ki Kliwon tahu-tahu sudah berdiri jumawa di hadapannya. Lalu tanpa ampun sebelah kaki raksasanya menginjak kepala Ki Cahyo hingga rengkah terbelah menjadi dua. Nyawa dukun sakti itu pun terlepas detik itu juga dari raganya. Sementara itu di tempat ritualnya Mak Nilam tersenyum puas karena sudah berhasil menumbangkan Ki Cahyo dan menewaskan Bu Sarni. Ningrum, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang akan menghalangi ambisimu untuk menjadi orang paling kaya dan terhormat di kampung ini. Segeralah kau cari tumbal baru seorang pemuda yang masih belum menikah agar kekayaanmu menjadi semakin bertambah, kata Mak Nilam dengan wajah serius. Ningrum hanya mengangguk. Baik Mak, pastikan pemuda itu kau cari di tempat lain. Kalau perlu jauh dari kampung ini agar tidak ada yang tahu tentang dirimu. Kau paham kan dengan maksud emak? Tanya Mak Nilam. Saya paham Mak, saut Ningrum seraya menundukkan wajah dalam-dalam. Bagus, lebih cepat lebih baik. Mulailah kau cari besok. Carilah di kota calon tumbalmu, kemudian bawa langsung ke sini, perintah Mak Nilam. Tidak mau membuang-buang waktu, keesokan harinya Ningrum pun memutuskan meninggalkan kampungnya. Dia tetap ingin menjalankan pesugihan kembang kantil agar bisa tetap kaya dan awet muda. Sampai akhirnya dari kejauhan saat berada di lampu merah, dari dalam mobilnya Ningrum melihat ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berhenti tepat di samping mobilnya. Aura yang dipancarkan oleh pemuda itu tiba-tiba menarik minat Ningrum. Siapa pemuda itu? Kenapa auranya begitu kuat hingga memikat diriku? Ningrum bertanya-tanya seraya melirik ke samping, menatap lekat wajah pemuda yang ditutupi helm berwarna hitam tersebut. Cepetan atuh Mif, keburu lampu hijau. Tiba-tiba seorang gadis yang mengendarai sepeda motor metik tahu-tahu muncul dan menyusul pemuda itu. Iya Bawel, saut pemuda itu seraya membuka sedikit penutup helmnya, lalu memonyongkan bibir ke arah gadis yang barusan menegurnya. Dasar radio butut, dikasih tahu malah ngeyel, saut gadis yang tadi menegurnya. Terlihat seraut wajah tampan khas oriental tersembul dari sebagian helmnya yang kini terbuka. Ningrum yang sejak tadi terus memperhatikan pemuda tadi, senyumnya langsung mereka. Tidak kusangka, ternyata pemuda yang kucari ini wajahnya ganteng sekali. Harusnya dia jadi pendamping hidupku, pengganti Kang Sofyan, bukan sebagai calon tumbal berikutnya. Gumamnya seraya menggigit bibir bawahnya. Ningrum sudah bertekad bulat untuk mengikuti sepeda motor tersebut. Tidak akan aku lepaskan kamu wahai pemuda ganteng, karena kau adalah calon tumbalku yang berikutnya, kata Ningrum dalam hati. Lampu hijau pun tiba-tiba menyala. Ningrum pun kembali menyalakan mesin mobilnya. Perlahan mobil mewahnya mulai mengikuti sepeda motor pemuda incarannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.